the Holy Triune God. May the Holy Triune God. May the Holy Triune God live in our heart and in the heart of all people. May the Holy, may the Holy, may the Holy Trinity, may the Holy. Seorang yang tidak melupakan pendahulu dan penjasanya adalah dia yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Anggota pertama Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus, perintis kongregasi misi ini, dan rekan pendiri Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus menyimpan sejuta keindahan di dalam dirinya, mutiara yang berkilau oleh Roh Kudus. Seluruh dirinya dikobarkan oleh cinta akan misi, cinta yang tak kunjung padam. Mari kita menyimak kisah sang pendahulu, pelindung dan perantara kita, Beata Maria Helena Stollenwerth. Aku dilahirkan pada tanggal 28 November 1852 di desa Rollechbroich, paroki Simmerath, Jerman. Keesokan harinya aku langsung dibaptis dengan nama Helena Stollenwerth. Aku anak sulung dari pernikahan Johannes Stollenwerth dan Ibu Anna Maria Bongard. Aku mempunyai 3 saudara bisu tuli dari perkawinan pertama ayahku. Sejak kecil, aku sudah belajar menaruh perhatian kepada yang lemah dan menaruh simpati serta mengerti orang lain tanpa kata. Ayahku meninggal saat aku berusia 7 tahun. Ini sungguh sebuah pengalaman yang menyedihkan. Ibuku menikah lagi dengan seorang duda yang sudah mempunyai 3 anak. Suasana keluargaku damai, ada persatuan yang mempererat hubungan kami dalam semangat saling memperhatikan. Dibanding dengan keluarga-keluarga di daerahku, keluargaku termasuk berada. Namun dibanding keluarga dari daerah lain, kami tergolong miskin.
Aku menempuh pelajaran SD di Rolisbroich. Senang sekali bisa belajar membaca, menulis, matematika, dan beberapa pelajaran praktek seperti olahraga, berkebun, dan lain-lain. Kami wajib mendapat 1 jam pelajaran agama. Karena pengaruh politik, kami tidak diajarkan tentang sejarah dan ilmu bumi. Dalam keluarga, iman Kristianiku dibentuk dan jadi kokoh dan diperdalam di sekolah dan di paroki. Sejak muda saya sudah aktif dengan kegiatan karitatif dan kerasulan. Saya pernah menjadi anggota Persaudaraan Tritunggal Maha Kudus dan menjadi promotor kerasulan doa. Saya senang membantu orang-orang miskin, memelihara orang-orang sakit, berdoa bersama mereka yang menanti ajal, dan bila pekerjaan di ladang memungkinkan, saya suka menghabiskan waktu dengan doa dan membaca. Ada di depan Sakramen Maha Kudus di gereja kecil desaku adalah saat yang menyenangkan. Saya merasa dekat dengan Allah dan sesamaku yang menderita. Saya bertumbuh pada zaman di mana banyak serikat-serikat religius didirikan dan berkembang. Sejak kecil saya menjadi anggota perkumpulan anak-anak suci. Selama 20 tahun saya bertugas sebagai pengumpul dana bagi kepentingan anak-anak di Cina. Ini sungguh pekerjaan yang menyenangkan bagiku. Dari laporan-laporan yang kubaca, begitu banyak tentang penderitaan anak-anak di Cina. Hatiku sangat tersentuh dan betapa aku rindu untuk ke sana. Kurasa aku dipanggil untuk ke sana dan menolong mereka. Namun, aku lebih dahulu harus masuk satu kongregasi misi yang mengirim anggotanya ke Cina. Saat usiaku 20 tahun, kuputuskan masuk biara. Tapi suasana politik memanas oleh adanya kultur camp. Banyak biara ditutup dan dibubarkan. Dan aku harus menunggu sampai situasi berubah. Tapi sampai kapan? Tak ada yang mampu meramal sampai kapan penantianku. Di Jerman misi belum sungguh dikenal. Belum ada biara yang mendidik misionaris untuk pria, apalagi untuk wanita. Lalu bagaimana diriku? Tahun-tahun berlalu dan aku makin gelisah. Aku takut makin tua dan tak bisa lagi dikirim ke Cina dan belajar bahasa Cina. Rasanya gelap dan kering sekali hari-hariku dalam ketakpastian dan kerinduan mendalam untuk pergi ke tanah misi di Cina. Kuungkapkan pada pendamping rohaniku dan ia memintaku untuk tidak membicarakan dan memikirkan hal itu dan melarangku membaca laporan-laporan dari misi. Ini sangat menyedihkan. Namun aku berusaha tabah dan sabar sambil terus berdoa dengan tekun. Di tahun 1881 ketika ziarah ke Kevelaar, kutemukan alamat seorang imam Jerman, Arnold Jansen, yang telah mendirikan sebuah rumah misi Serikat Sabda Allah di Steyl, Belanda tahun 1875. Dalam majalah-majalahnya ia menulis akan adanya kebutuhan
akan para suster misionaris. Kurasa sebuah jalan mulai terbuka di depanku. Juli 1881, aku menulis surat kepada Arnold Jansen memperkenalkan diriku, dan Maret 1882 dia mengundangku ke Steyr untuk wawancara pribadi. Hatiku melonjak kegirangan, dan begitu aku memasuki tempat itu, tiba-tiba kusadari inilah tempat yang kucari selama ini. Arnold Jansen tidak memberi kepastian akan mendirikan kongregasi misi untuk suster-suster. Namun ia mengatakan kalau aku tidak keberatan, aku dapat datang sebagai pembantu rumah tangga di dapur misi bersama suster-suster penyelenggara ilahi. Aku tidak keberatan. Kurasa inilah cara yang lebih cepat mencapai cita-citaku sebagai misionaris di Cina. Aku bahagia sekali. Namun tantangan datang dari keluargaku. Mereka tidak setuju aku harus mulai sebagai pembantu rumah tangga. Pembimbing rohaniku juga menentang. Aku dengan tenang menghadapi semua ini dan bisa mengatasinya. Surat ucapan selamat datang dari Arnold Jansen, rektor rumah misi, semakin meyakinkanku untuk maju. Tanggal 29 Desember 1882, aku tiba di Steyr, dihantar orang tuaku. Kekhawatiran orang tuaku hilang ketika melihat sikap Pater Rektor Arnold Jansen yang begitu ramah dan hangat. Syukurlah. Dengan gembira dan syukur, aku masuk ke dalam tugas pelayananku untuk komunitas SWD yang muda. Hari-hari terus berlalu, lama dan kian berat. Rumah baru banyak kekurangan, perlu kerja keras, menguras tenaga dan kesehatanku. Namun, ku tahan semuanya dengan diam, sambil berusaha dengan gembira dan sadar akan cita-cita panggilanku. Dalam penantian ini, aku mengikrarkan kaul keperawanan dan mempersembahkan diriku kepada hati kudus Yesus. Aku sangat terkesan mengikuti upacara kaul dan tabisan imam di rumah misi ini. Satu perayaan yang paling mengesankan adalah perutusan misionaris pertama SWD ke Cina, tempat impianku. Kapan aku bisa menyusul ke sana? Oh, penantian ini sepertinya tanpa batas, tanpa kepastian. Sudah ada 3 gadis yang bergabung dan menanti bersamaku. Pekerjaan menanti lebih menggelisahkan daripada tumpukan tugas yang ada. Kapan kongregasi misi untuk wanita itu didirikan? Aku mulai dikuasai kecemasan mendalam dan dengan sungguh-sungguh berdoa, memohon ketekunan dan kekuatan. Jika tidak, bisa-bisa aku kehilangan panggilan.
Suster-suster penyelenggara ilahi pernah memintaku untuk masuk biara mereka. Ada yang mengatakan bahwa kongregasi baru tidak didirikan dengan wanita sederhana dan tidak terdidik. Aku berusaha tenang dan meyakinkan diriku bahwa untuk menjadi misionaris yang dikirim ke Cina, stay-lah tempatnya. Dari buku-buku yang kubaca, aku mendapat peneguhan. Aku mulai bisa menerima kalau orang-orang lain dipanggil melakukan hal-hal besar. Aku sendiri dipanggil untuk hal-hal yang sederhana, untuk karya-karya yang kurang penting dari balik layar, namun tetap merasa puas. Tak ada yang dapat melukiskan kegembiraan hati kami ketika di ujung penantian panjang hampir 10 tahun, lahirlah Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus pada 8 Desember 1889. Hati kami bersorak-sorai memasuki masa postulan, persiapan menjadi suster misi. Pada 17 Januari 1892, kami menerima pakaian biara dan mendapat nama Suster Maria. Aku merasa seakan dilahirkan kembali. Kumasuki masa novisiat dengan penuh syukur dan kegembiraan. Atas pilihan suster-suster dan disetujui oleh Bapak Pendiri Arnold Jansen, aku menjalankan tugas sebagai pemimpin novis. Setelah menanti 24 tahun sejak dari luar, aku bergaul pertama pada 12 Maret 1894. Aku lalu menjadi pimpinan kongregasi muda ini selama 7 tahun. Harapan untuk pergi ke tanah misi semakin pudar. Cina tetap menjadi kerinduanku. Aku sadar aku tidak dipanggil untuk ke sana, tetapi menyiapkan suster-suster untuk ke sana. Kenyataan ini menyenangkan hatiku. Aku bahagia mengantar kepergian suster-susterku ke Togo, PNG, Brazil, dan Cina. Kepergian mereka ke misi adalah juga kepergianku. Aku bahagia bersama mereka dan pergi bersama mereka dalam hati dan doaku. Cobaan hidupku rupanya belum berakhir. Ketika suster-suster misi yang bergaul berjumlah 120 orang, pendiri kongregasi Arnold Jansen memintaku untuk pindah ke biara SSPSAP yang telah didirikannya pada 8 Desember 1896. Hati ini terasa berat, namun aku belajar untuk taat dan melihat ini
sebagai rencana dan kehendak Tuhan bagiku. Memang tidak mudah sebagai seorang pemimpin harus turun kembali sebagai novis di adorasi abadi. Di sana aku mendapat nama baru, Suster Maria Virgo, dan memasuki masa novisiatku. Pemimpinku adalah mantan novis yang kudampingi dulu, Suster Maria Michaela. Aku perlu tetap belajar sederhana dan rendah hati, tabah dan setia, sampai TBC menyerang otakku dan merongrong tubuhku. Aku tahu kehidupan ini akan berakhir, dan aku bersyukur bisa mengalami semua pengalaman ini dan bisa mengikrarkan kau sebagai Suster AP sebelum ajalku tiba. Sungguh, bagi Tuhanlah kemuliaan, bagi sesama keuntungan, dan beban bagi diriku sendiri. Demikianlah seorang Helena Maria Stollenberg menutup usia dengan tenang pada 3 Februari 1900. Pada 7 Mei 1995, ia dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II setelah ada mukjizat penyembuhan Ikuko Marie Claire Terumichi, seorang guru musik di Jepang. Sesungguhnya ada banyak mukjizat yang terus terjadi berkat perantaraan doa Ibu Maria Helena Stollenberg. Ia menjadi besar karena kesederhanaan dan kesetiaan. Ia tidak pernah mengalami kegembiraan pergi ke suatu daerah misi seperti yang diimpikannya. Namun oleh karya, doa, dan kepatuhannya pada pemimpin menjadikan dia terletak dasar kokoh bagi kongregasi misi Abdi Roh Kudus. Kini SSPS terus menyebar ke seluruh belahan dunia dalam semangat misi yang berkobar-kobar. Impian Maria Helena menjadi seorang misionaris terpenuhi dalam diri setiap suster misi Abdi Roh Kudus dari generasi ke generasi yang telah tersebar di hampir seluruh antero jagat. Semangat misi Ibu Maria terus bernyala bagai api yang tak kunjung padam. Cintanya pada misi, cintanya pada orang-orang lemah, sakit dan menderita, terus hidup hingga saat ini. Ibu Maria Helena Stollenberg tidak mati, tetapi dia tetap hidup dalam setiap suster Abdi Roh Kudus, dalam diri setiap orang yang meneladaninya. Kini dari surga, dia akan menemani putri-putri rohaninya dalam siara hidup. Dia tetap hidup dalam diri setiap suster, dari setiap negara, setiap budaya, setiap bangsa dan bahasa.
Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus terus berkembang dalam semangat misi, mulai dari saat awal masuk biara, terus berkobar, dalam Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi. Ibu Maria Helena tetap hidup dalam semangat doa mereka, dalam semangat penyerahan diri yang total, kesetiaan pada Allah yang memanggil. Dalam balik keheningan, mereka mendoakan kepentingan misi dan bermisi dengan cara yang diam dan tersembunyi.